Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu masih tentang bahasan logaritma ya. Untuk logaritma ini part yang ketiga ya, tentang latihan-latihan permasalahan logaritma, atau dalam bab 1 di sini adalah video yang keenam. Nah, nanti pada video ini Ibu akan memberikan beberapa latihan soal beserta penyelesaiannya untuk memudahkan kalian belajar daring di rumah ya. Kita menuju untuk soal nomor 1 ya, latihan soal logaritma yang pertama. Di sini tentang penjumlahan logaritma, di mana soalnya adalah 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Sekali lagi Ibu ingatkan, di sini Ibu membaca logaritmanya kurang tepat atau tidak benar ya, tetapi di sini fungsinya untuk efisien waktu saja. Nah, sebetulnya kalian bisa membaca logaritma dengan tepat. Nah, untuk menyelesaikan soal pertama di sini, langkah pertama kita lihat terlebih dahulu apakah soal ini bisa langsung dikerjakan menggunakan konsep dasar logaritma atau tidak. Kita lihat dari yang pertama. 2 log 8 kita gunakan konsep dasar logaritma. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, di sini kalian bisa langsung menentukan bahwa nilai dari 2 log 8 adalah 3, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian yang kedua, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Sehingga kalian bisa tulis hasil dari 3 log 9 yakni 2. Dan yang terakhir, 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Kita tahu bahwa 5 pangkat 1 adalah 5, 5 pangkat 2, 25, sedangkan 5 pangkat 3 adalah 125. Sehingga hasilnya 3 ditambah 2 ditambah 3, sehingga diperoleh hasil 8. Nah, itu hasil untuk soal pertama. Jadi soal pertama ini kita tidak perlu menggunakan rumus atau sifat, tetapi kita cukup menggunakan konsep dasar, langsung bisa dicari hasilnya. 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 5 pangkat 3 hasilnya 125, sehingga dijumlah hasilnya 8. Nah, untuk soal yang nomor 2, kita bisa lihat untuk soal nomor 2 di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan, kita bisa menggunakan sifat ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini 2 log 3 sulit, kita tidak tahu hasil dari 2 log 3. 2 pangkat berapa yang hasilnya 3. Kita sulit untuk mencari apabila tidak menggunakan sifat. Kita gunakan sifat logaritma yang ada pada video pertama ya, di mana penjumlahan bisa kalian rubah menjadi perkalian, kemudian pengurangan kita rubah menjadi pembagian, sehingga diperoleh hasil. Di sini Ibu tuliskan 2 log 3 dikali 8, karena di sini lambangnya atau kata hubungnya atau operasinya adalah plus. Plus atau penjumlahan berubah menjadi perkalian. Kemudian kurang di sini berubah menjadi pembagian, dibagi 6, sehingga diperoleh di sini 2 log. Nah, di sini kalian lihat 3 dikali 8 adalah 24. 24 dibagi dengan 6. 24 apabila dibagi 6 menghasilkan 4 ya. Karena 6 kali 4 24, sehingga untuk yang terakhir ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, sehingga langsung diperoleh hasil 2. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi, untuk soal nomor 2 kita menggunakan sifat, di mana penjumlahan berubah menjadi kali, pengurangan berubah menjadi bagi ya, sehingga diperoleh 2 log 3 kali 8 dibagi 6, karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. Kemudian bisa juga kalian menggunakan penyederhanaan 6 dibagi 3, sehingga langsung nanti 8 dibagi 2 adalah 4. Sama di sini hasilnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, sehingga diperoleh hasil 2.
Kita lanjut menuju untuk latihan soal logaritma nomor 3. Di sini ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, untuk soal nomor 3 kita tetap membutuhkan sifat logaritma di mana penjumlahan kita rubah menjadi perkalian, pengurangan kita rubah menjadi pembagian dengan syarat bilangan pokoknya sama ya. Kita tulis hasil penyelesaiannya di sini sama dengan Ibu tulis 2 log 24 kita kali 3, kemudian kita bagi dengan 9. Sehingga Ibu bisa seperti ini, kita coret, kita sederhanakan. 2 log 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, kita menggunakan konsep dasar logaritma 2 pangkat berapa yang nilainya 8. Sehingga diperoleh adalah 3. Nah, hasilnya sudah diperoleh ya. Kemudian kita menuju soal nomor 4, di mana di sini soal nomor 4 kalian juga bisa menggunakan sifat. Ibu lupa itu sifat keberapa, ada di video kedua tentang logaritma, atau ada di video ke-5 ya, tentang bab 1 bentuk pangkatnya. Untuk sifat seperti ini, untuk menjumpai logaritma seperti ini, kita bisa menggunakan sifat. Di sini kita hilangkan, anggap saja hilang, kemudian hilang, sehingga diperoleh basis pada suku pertama dan numerus pada suku terakhir. Ya, kita tulis di sini 2 log 8 ya. Karena di sini kita sudah mengeliminasi, anggap saja sudah hilang ini, sehingga tinggal 2 log 8. Nah, kita cukup menggunakan konsep logaritma. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, sehingga diperoleh hasil 3. Nah, kita sudah menuju soal 3 dan 4. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ya, di sini untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah soal yang seperti Ibu berikan pada video sebelumnya untuk sifat nomor 10, di mana penyelesaiannya agak panjang karena gabungan dari beberapa sifat. Diketahui 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka nilai dari 6 log 49 adalah, nah langkah pertama sama seperti contoh Ibu di sifat ke-10. Langkah pertama kita tulis terlebih dahulu 6 log 49 karena ini yang ditanyakan ya. 6 log 49 nanti kita rubah menggunakan sifat ke-10 yakni log B per log A ya. Log 49 per log 6 dimana nanti basisnya kita tentukan sendiri. Jadi log 49 ini sifat ke-10 per log 6, tidak boleh terbalik di sini. Kemudian untuk P-nya atau untuk basisnya, menentukan basisnya dicari angka yang sering muncul di soal, yakni angka 2. Karena angka 2 muncul 2 kali. Ibu tulis di sini basisnya 2. Nah, setelah kita tentukan basisnya, langkah kedua lebih mudah di sini, kita bentuk kebalikan dari logaritmanya. Apabila 7 log 2 sama dengan A, maka jika nanti kita ditanyakan 2 log 7, maka hasilnya adalah 1 per A. Nah, yang kedua, jika 2 log 3 sama dengan B, maka jika nanti ditanya 3 log 2, hasilnya adalah 1 per B. Nah, kita tulis ini terlebih dahulu, kita simpan di lembar coret-coret ya. Di sini kita simpan 2 ini. Nanti kemungkinan bisa dipakai, bisa tidak, tergantung dari penyelesaiannya. Kita lanjut ke penyelesaian. Di sini kalian harus menguraikan 49 diperoleh dari berapa kali berapa menggunakan angka 7 boleh, angka 2 boleh, angka 3 boleh. Diharapkan angka selain ini jangan digunakan untuk mempermudah, sehingga nanti 49 bisa kalian gunakan. 49 itu diperoleh dengan 7 kali 7 ya. Untuk 6-nya, 6 itu bisa kalian peroleh dengan 2 kali 3 ya. Kita tulis di bawah di sini untuk penyelesaian 2 log 49 tadi sudah kita uraikan menjadi 7 kali 7. Kemudian dibagi 2 log
6 tadi kita uraikan menjadi 2 kali 3. Nah, setelah kita uraikan seperti ini, kita gunakan sifat perkalian berubah menjadi penjumlahan. Sehingga kita pencar diperoleh 2 log 7 karena kali berubah menjadi jumlah. Dijumlah dengan 2 log 7. Kemudian dibagi, bawah juga sama. 2 log 2 ditambah dengan 2 log 3. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan. Di sini perkalian bisa berubah menjadi penjumlahan di sifat nomor 3, ya. Kali berubah menjadi jumlah. Di sini kali juga berubah menjadi jumlah. Kemudian 2 lognya atau di sini basisnya tetap semuanya menggunakan 2. Ya, jadi 2 log 7 ditambah dengan 2 log 7. Kemudian 2 log 2 ditambah dengan 2 log 3. Ya, ini fungsinya untuk memudahkan. Jadi kita jabarkan untuk memudahkan menentukan hasilnya. Nah, untuk 2 log 7 itu berapa? Nah, di sini kita pakai 2 log 7 adalah 1 per A. Nanti Ibu tulis 1 per A. 2 log 7 di sini juga 1 per A. Kemudian Ibu tulis terlebih dahulu. 2 log 7 adalah 1 per A. 2 log 7 lagi yakni 1 per A dibagi. Nah, sekarang 2 log 2 di soal tidak ada, tetapi kita bisa cari langsung menggunakan sifat pertama. Kalau numerus dan bilangan pokok atau basisnya sama, maka hasilnya sudah pasti 1. Ya, ditambah 2 log 3. Kita lihat di sini 2 log 3 ada di sini yakni B. Ibu tulis ditambah 1 per B. Ya, kita hitung 1 per A ditambah 1 per A yakni 2 per A. Bisa Ibu tulis di sini 2 per A dibagi dengan 1 plus B. Kemudian berikutnya menguraikannya kita bisa menggunakan cara apapun, hasilnya yang penting sama. Nah, di sini karena ada pecahan di mana di bawahnya atau penyebutnya itu A, maka kita kalikan saja pembilang dikali A, penyebut juga dikali A. Ya, kita coba dengan sama-sama mengalikan A. Di sini untuk pembilang kita kali A, penyebut juga kita kali A. Sehingga nanti diperoleh hasil di sini 2 per A dikali A, bisa Ibu tuliskan di sini. 2 per A dikali A. Kemudian kita bagi dengan 1 plus B, Ibu buat kurung, dikali dengan A. Kalau pembilang dikali A, penyebut juga harus dikalikan dengan A. Sehingga hasilnya di sini kita bisa coret ya. Hasilnya adalah 2 per, kemudian kita kalikan 1 per 1. 1 dikali A diperoleh A ditambah B dikali A menjadi BA atau AB juga boleh. AB. Sehingga diperoleh hasil seperti ini ya. Ibu ulang di sini 2 karena A dengan A dicoret, kemudian 1 dikali A diperoleh A, B dikali A, BA atau Ibu tulis AB itu boleh. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per A ditambah AB. Seperti itu. Jadi hasil akhir boleh seperti ini, boleh hasil ini tadi. 2 dibagi A dikali 1 plus B, tergantung nanti pada saat ulangan semester pilihan gandanya seperti apa. Ya, kalian bisa bentuk seperti ini, 2 dibagi A plus AB, atau kalian juga bisa tulis di sini hasilnya 2 dibagi 1 plus B dikali A. Ya, karena hasil dari ini dan ini itu sama. Untuk penyelesaian yang ini merupakan penjabaran dari 1 kali A, B kali A, BA atau AB. Kadang kita harus bisa menyesuaikan pilihan ganda dengan hasil yang kita dapat. Ya. Contoh berikutnya di sini untuk soal berikutnya di sini Ibu tulis menggunakan manual saja ya di sini. Jika soal berikutnya Ibu berikan
apabila diketahui di sini soal nomor 6 ya. Apabila diketahui di soal 2 log 3 sama dengan A, misalnya diketahui di soal 2 log 3 sama dengan A, kemudian 3 log 5 sama dengan B. Nah, ditanyakan di sini kita ditanya tentukan nilai dari, misalnya di sini 16 log 3. Nah, ini soalnya. Maka penyelesaiannya, langkah pertama, lebih baik Ibu sarankan sebelum kita merubah apa yang ditanya ke dalam bentuk pecahan seperti sifat nomor 10, kita rubah dahulu apa yang diketahui. Kita cari tambahan. Jika 2 log 3 sama dengan A, maka kita tulis 3 log 2, kita balik seperti biasa, 1 per A. Kemudian yang bawah, jika 3 log 5 sama dengan B, maka 5 log 3 menjadi 1 per B. Nah, ini sangat penting, harus kalian tulis terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, karena biasanya nanti setelah kita cari, kalian akan kebingungan kalau kita nggak mencari seperti ini dulunya. Ya, jadi ini dicari dulu, kebalikannya 2 log 3A maka 3 log 2 1 per A, jika 3 log 5B maka 5 log 3 nya 1 per B, ya, menggunakan sifat kebalikan nomor 9. Kemudian kita rubah yang ditanya ini menggunakan sifat 10. Kita rubah menggunakan sifat 10, yakni bahwa 16 log 3 bisa menjadi bentuk pecahan, yakni log 3 per log 16. Ini tidak boleh kebalik. Kemudian untuk menentukan basisnya, di sini yang sering muncul adalah angka 3. Angka 3 muncul 2 kali di soal ya. Di soal diketahui. Jadi, Ibu tulis di sini basisnya adalah 3. Atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Kemudian kita uraikan. Kalau 3 log 3 itu sudah kita sudah bisa cari nilainya, kita nggak perlu uraikan. Yang kita harus uraikan adalah yang 16. Jadi 3 log 3 di sini sudah jelas nilainya 1 per, nah kita hitung yang 16 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2-nya sampai 4 kali. Ibu menggunakan angka 2 karena di sini tidak ada angka lain. Ibu tidak menggunakan angka 4 ya, karena di sini tidak ada angka 4. Nanti kalian kebingungan. Jadi gunakan angka yang ada di sini, angka 2, angka 3 atau angka 5. Sehingga di sini Ibu gunakan angka 2, 3 log 2 pangkat 4. Nah, sekali lagi 2 pangkat 4 ini diperoleh dari 16 yang Ibu uraikan. 16 jika diuraikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa menggunakan sifat. Sifat nomor berapa? Kalian bisa cari ya. Kemungkinan sifat nomor 5 kalau tidak salah. Sifat nomor 5 di mana numerusnya memiliki pangkat. Maka pangkatnya bisa dirubah ke depan ya. Di mana numerus memiliki pangkat, sifat tersebut Ibu bisa rubah 4-nya menjadi di depan. 4 kali 3 log 2. Ini menggunakan sifat nomor 5. Kalau tidak salah kalian bisa cari sendiri. 4-nya dirubah ke depan ya. Kemudian 3 log 2 kita cari. Ternyata 3 log 2 di sini sudah kita hitung terlebih dahulu, hasilnya 1 per A. Ibu tulis di sini 1 dibagi 4 dikali 1 per A. Ya, kemudian kita hitung 4 dikali 1 per A menjadi 4 per A. Ya, di sini Ibu lanjutkan menjadi 1 dibagi 4 per A. Nah, jika kalian menjumpai hasil seperti ini, biasanya dalam pilihan ganda tidak ada, karena di sini ada 2 per, ya. Ada 2 pecahan. Kita gunakan 1 pecahan dengan cara pembilang dikali A, penyebut juga dikali A. Kita lihat bagian sini ya. Di sini Ibu tulisnya menggunakan
tinta lain warna hijau ya. Bagian pembilang kita kali A, bagian penyebut juga kali A. Nah, sehingga diperoleh hasil 1 dikali A sama dengan A. Tulis di sini dibagi. Kemudian di sini 4 per A dikali A, maka A-nya bisa dicoret ya, atau kalian mau tulis agar lengkap boleh 4 per A dikali A. Kemudian kalian bisa sederhanakan dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah A per 4. Nah, karena bentuk pecahannya sudah 1 di sini ya, baginya sudah 1, maka biasanya ini bentuk yang ada di pilihan ganda. Nanti kalian cari bentuk A per 4, atau kalau mau dirubah kembali ya kalian bisa rubah menjadi 1 per 4A. Tergantung option atau pilihan ganda yang ada pada soal yang kalian jumpai nanti saat ulangan. Bisa A per 4 atau seperempat A. Ini nilainya sama. Seperti itu ya. Cukup untuk penyelesaian dari soal nomor 6. Cukup video dari Ibu. Untuk soal-soal berikutnya nanti akan kita bahas setelah adanya ulangan harian atau evaluasi seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.